Di tengah sulitnya keadaan ekonomi, pemerintah kok seperti hanya membuang-buang uang APBN saja. Pak Muldoko justru malah bilang, ya nggak ada yang mahal buat kemerdekaan. Tapi yang terjadi adalah justru pemerintah menyewa 1.000 Alphard 25 juta sehari. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Tinggal menghitung hari untuk merayakan 17 Agustusan. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa 17-an ini akan diadakan di dua tempat, di Jakarta dan di IKN. Nah, setelah mendatangkan relawan projo 500 orang dengan biaya yang pasti miliaran, ditambah lagi nanti ribuan tamu beserta akomodasinya yang pasti juga akan memakan biaya puluhan miliar di IKN. Nah, pemerintah telah menyewa kendaraan 1.000 Alphard dengan biaya 25 juta per hari. Nah, tentu saja ini sangat luar biasa ya. Karena seperti yang kita tahu lah, kondisi kita saat ini, kondisi perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Saya rasa sungguh kurang berempati lah. Di tengah sulitnya keadaan ekonomi, pemerintah kok seperti hanya membuang-buang uang APBN saja. Berkaitan dengan Alphard misalnya, kalau kita lihat ya, harga normalnya adalah 3,5 juta lah per hari. Maka ketika masyarakat pendengar pemerintah menyewanya 25 juta per hari, ya tentunya banyak sekali pertanyaan. Markup yang gila-gilaan kah atau apapun lah. Banyak orang bertanya. Tapi bukannya mendapatkan penjelasan, Pak Muldoko justru malah bilang, ya nggak ada yang mahal buat kemerdekaan. Ya mungkin tidak ada yang mahal bagi kemerdekaan standar para pejabat kita. Saat ini, kalau kita bicara kondisi negara kita, PHK terjadi di mana-mana. Kalau kita lihat dari data Kementerian Tenaga Kerja, angka PHK di semester pertama tahun ini dari Januari ke Juni ini sudah menyentuh 32.064 orang. Ini artinya naik 21,04% dibandingkan semester pertama di tahun yang lalu. Nah, tiap provinsi saja ini sudah gila-gilaan angka PHK-nya. Di Jakarta naik 1.000%. Bahkan di Bangka Belitung sampai 4.000%. Ini luar biasa kan? Nah, PHK meledak. Tentunya ini akan melahirkan pengangguran yang juga meledak. Sulit sekali mencari pekerjaan. Nih, bahkan ya, masyarakat yang punya pengalaman di usia produktif 25-35 tahun dengan skillnya, dengan pengalamannya, ini tetap susah mendapatkan pekerjaan dengan alasan tidak sesuai dengan batas usia kerja yang ditetapkan oleh pengusaha. Dan Kementerian Ketenagakerjaan ini sepertinya tidak ada usaha untuk melindungi rakyatnya atau menolong, membantu rakyatnya untuk mendapatkan pekerjaan. Ini terbukti dengan ditolaknya gugatan soal batas usia tenaga kerja nih di MK. MK mengatakan bahwa batas usia itu bukan diskriminasi. Padahal kalau kita lihat ya di negara tetangga kita, Singapura misalnya. Nah, Singapura ini akan mengesahkan undang-undang yang melarang diskriminasi di banyak hal. Yang pertama adalah dengan dasar kewarganegaraan. Yang kedua, diskriminasi berdasarkan usia. Lalu berdasarkan bahasa, berdasarkan status kehamilan, status perkawinan. Lalu berdasarkan disabilitas, status kehamilan, bahkan sampai ke caregiving. Kita bisa lihat kan, mana negara yang memang mengurusi rakyatnya dan ingin talenta-talenta terbaik tetap berada di negaranya, dengan negara yang masa bodoh dan bahkan cenderung mengusir rakyatnya sendiri dari negerinya. Tidak usahlah kita bicara soal Singapura yang memang sudah jelas-jelas lebih maju dari kita. Filipina ini juga sudah punya undang-undang yang melarang diskriminasi soal batas usia ini. Kalau kita dibilang lebih terbelakang dari Singapura, oke lah, kita masih bisa terima. Tapi kalau dari Filipina, apakah memang kita juga lebih terbelakang dari Filipina? Nah, kembali ke IKN. Di tengah kondisi yang seperti ini,
Kok ya bisa-bisanya Pak Muldoko bilang nggak ada yang mahal bagi kemerdekaan. Kondisi yang dihadapi rakyat sekarang ini sangat luar biasa. Apalagi soal pajak. Semua terkena pajak. Kita dapat gaji, kena pajak. Dapat bonus, kena pajak. Dapat THR pun kena pajak. Bahkan kita membeli barang-barang di supermarket, ya, di minimarket pun tiap itemnya kita kena pajak. Punya motor, kena pajak. Ditambah lagi nanti harus wajib asuransi. Punya rumah, ada pajak bumi dan bangunan. Bahkan tabungan pun kita kena pajak dari negara. Percayalah Pak, di setiap rupiah yang dibayarkan dari pajak ini oleh masyarakat, ini terkandung harapan. Semoga uang pajak ini dipergunakan bagi kesejahteraan bersama. Tapi yang terjadi adalah justru pemerintah menyewa 1000 Alphard 25 juta sehari. Nah, saya juga nggak ngerti ya, kenapa kok sepertinya pemerintah ngotot banget harus mengadakan 17-an di IKN. Bahkan menghabiskan 9 miliar supaya nggak hujan. Di tengah kondisi APBN kita yang morat-marit, justru malah pemerintah seperti tidak terfikirkan bagaimana bijak menggunakan anggaran. Bagaimana berempati dengan kondisi keadaan sekarang. Yang lebih tragisnya lagi, bahkan acara 17-an di IKN ini disusupi dengan pengerahan. Ya, tanggal 13 nanti Pak Jokowi akan mengumpulkan gubernur dan sampai ke bupati, dikumpulkan untuk untuk mendapatkan pengarahan dari Pak Jokowi. Ini apa sih maksudnya? Sudah mau lengser, mau pengarahan seperti apa lagi? Sebagaimana kita tahu ya, bupati ini kan sebagian besar mayoritas adalah PJ. Nah, apakah abdesi akan kembali lagi? Apakah ini sungguh pengarahan atau pengerahan menjelang pilkada? Aduh, sungguh luar biasa ya cara negara kita men-treatment rakyatnya. Salam, and open your mind.